Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang bagaimana kalau kita nggak sanggup untuk menjadi tulang punggung keluarga, ya. Ini salah satu pertanyaan yang masuk dari episode di Spotify, ya, dari TR ya, dia ada nama inisial ya, TR. Dia nanya kayak gini, Kak, izin nanya, nggak tahu dijawab atau enggak, tapi ya udah deh. Gini pertanyaannya, Kak. Jika kita sudah nggak sanggup untuk jadi tulang punggung keluarga, apa yang harus aku lakukan gitu? Jadi saya asumsikan TR ini adalah seorang anak, ya, seorang anak yang saat ini menjadi tulang punggung keluarganya. Jadi bukan seorang suami ya. Jadi ini saya asumsikan seorang anak gitu ya, tapi menjadi tulang punggung keluarga. Karena kalau misalnya TR ini adalah seorang suami ya, itu ya memang udah menjadi tanggung jawabnya dan kodratnya untuk menjadi tulang punggung keluarga gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam posisi sebagai anak, tapi kita harus menanggung segala macam kebutuhan keluarga, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang pertama saya mau appreciate dulu sih buat kamu yang saat ini mungkin menjadi seorang tulang punggung keluarga, karena saya tahu itu pasti nggak mudah gitu. Kamu masih muda dan kamu harus menanggung begitu berat beban yang ada di pundakmu, yang mungkin itu seharusnya dipikul oleh orang tuamu gitu. Tapi di sini malah kamu yang justru harus menanggung hal tersebut. Jadi saya sangat appreciate sekali. Ya. Lalu kalau memang misalnya kamu udah nggak sanggup lagi gitu ya, seperti yang TR sampaikan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama pasti kita harus mengkomunikasikan, ya. Kamu harus mengkomunikasikan terkait kamu bisa menghasilkan berapa, kamu bisa memenuhi kebutuhan apa saja yang bisa kamu provide. Nah, itu kamu harus jujur ya sama keluargamu. Kamu sanggupnya gimana gitu. Sanggupnya gimana, dan kalau perlu, kamu perlu minta bantuan. Asking help gitu ya, minta bantuan sama saudara gitu, terutama sama saudara gitu ya, untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena bisa jadi kamu ini nggak mungkin kalau kamu sendiri yang menghadapi kayak gitu. Ya, jadi kamu bisa mengkomunikasikan ke keluarga dan juga kamu bisa minta bantuan oleh saudara-saudara lainnya. Ya. Nah, di samping itu, ya, saya juga mau tetap fokus sama apa yang bisa kita kendalikan kayak gitu. Ya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah salah satunya adalah hiduplah sederhana. Ya, kita nggak perlu kok hidup yang kayak mewah-mewah gitu, yang harus kita punya handphone baru, yang punya handphone mahal untuk diri kita. Padahal sebenarnya kita itu nggak mampu kayak gitu. Nggak perlu maksain seperti itu. Hiduplah sederhana. Nggak perlu kamu punya sepatu yang mahal-mahal, yang harus dengan brand-brand mahal gitu. Nggak perlu gitu. Yang penting sepatu bisa kamu pakai, fungsional, ya udah pakai aja. HP selama kamu bisa WhatsApp, selama kamu fitur yang kamu gunakan itu bisa kamu gunakan, ya udah cukup, nggak perlu yang mahal-mahal yang sampai belasan puluhan juta. Jadi pengeluaran kita harus kita kendalikan, yaitu dengan hidup sederhana. Belajar untuk menunda kesenangan kayak gitu. Ya, karena saya tahu juga gitu ya. Saya kenal juga sama orang yang saya tahu bahwa keluarganya itu sebenarnya kurang mampu, tapi karena dia bergaul sama teman-teman lainnya yang mungkin HP-nya mahal-mahal segala macam, akhirnya kemakan gengsi dan akhirnya dia ikut-ikutan beli handphone yang mahal, padahal orang tuanya nggak mampu gitu. Itu kan kasihan banget kayak gitu. Kita punya sesuatu hanya untuk mengimpress orang lain gitu. Padahal sebenarnya orang lain juga nggak peduli sama kita. Ngapain gitu. Beli sesuatu yang benar-benar esensial buat kita. Jadi
selisih uangnya bisa kita gunakan buat nabung, buat masa depan, buat hal-hal yang jauh lebih penting, ya. Nah, terus yang kedua, tapi kan gini ya, sorry saya potong. Kalau kita hidup sederhana, hidup menghemat, itu pasti ada batasnya kan. Dan nggak mungkin kan kita misalnya udah hidup sederhana banget, nah makannya nasi telur gitu misalnya ya, atau nasi tempe segala macam, udah hemat sederhana, mau hemat lagi kan nggak mungkin kita nggak makan gitu kan, hanya untuk menghemat, pasti kita tetap perlu makan, pasti ada batasnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya hal tersebut, saya akan bahas di tips yang kedua. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau hidup di bidang yang kamu suka, kamu bisa join dalam free webinar Success with Passion. Ya, ini webinar ini diadakan di hari Minggu 29 September ya, di akhir bulan ini. Ya, di webinar ini kamu akan belajar tentang gimana cara menemukan tujuanmu dan passionmu. Yang kedua, gimana caranya kamu dapat pekerjaan yang sesuai di bidang yang kamu suka. Dan yang ketiga, gimana biar karirmu terus meningkat dan penghasilanmu juga terus meningkat. Nah, kamu bisa belajar di webinar Success with Passion, kamu bisa masuk ke selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Oke, sekarang mari kita lanjutkan materinya, ya. Kalau tadi kita hidup sederhana, hidup hemat, tapi tadi ya ada batasnya ya. Maka dari itu yang kedua adalah kita harus berfokus juga untuk meningkatkan income kita, meningkatkan pendapatan kita, ya. Nah, caranya gimana? Nah, mungkin beberapa waktu lalu di podcast juga pernah saya sharingkan. Jadi, rumus untuk mendapatkan uang lebih banyak itu adalah dengan meningkatkan value kita. Karena uang itu adalah alat tukar nilai tambah. Semakin tinggi value kita, maka uang kita akan semakin tinggi juga, kayak gitu, ya. Let's say ibaratnya misalnya kamu bekerja di sebuah bengkel gitu. Kalau kamu bisa nambal ban misalnya, oke, kamu dapat uang sekian gitu. Tapi kalau kamu bisa mengerjakan sesuatu yang lebih kompleks, misalnya perbaikin turun mesin lah atau apanya lah, kamu bisa memberikan value lebih dibandingkan hanya sekedar menambal ban, pasti kamu dapat income lebih tinggi, ya. Terus kalau ternyata kamu punya skill tambahan lagi nih, selain bisa perbaikin motor, kamu bisa juga jualin motor misalnya ya. Dapat lagi komisi lebih tinggi karena kamu punya skill menjual gitu kan. Terus kalau ternyata kamu punya skill leadership, kamu bisa memimpin orang lain, kamu bisa melatih orang lain untuk menjadi teknisi yang handal, pastiin kamu jadi lebih tinggi lagi. Maka dari itu fokuslah untuk meningkatkan value-mu ya, karena uang itu akan sejalan dengan value yang kamu berikan. Fokus terus bertumbuh, fokus terus belajar, apalagi di era informasi saat ini, begitu banyak informasi yang bisa kamu dapatkan sekarang. Jadi nggak perlu kamu ke perpustakaan setiap hari, tapi dengan menggunakan Google, dengan menggunakan YouTube, Spotify, seperti ini kamu dengerin podcast yang bisa meningkatkan value kamu, itu akan sangat-sangat membantu kamu untuk terus bertumbuh. Oke? Mungkin itu dulu ya sharing dari saya tentang bagaimana kalau kita udah nggak sanggup menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang bisa kamu lakukan ya. Yang pertama kamu bisa mengkomunikasikan ke keluargamu. Yang kedua kamu bisa sampaikan ke saudaramu, minta bantuan ke mereka. Terus dua hal lagi yang bisa kamu kontrol. Yang pertama, hidup sederhana ya. Beli barang-barang yang benar-benar kamu perlu, nggak perlu gengsi segala macam. Dan yang kedua adalah terus tingkatkan value-mu. Sehingga uangmu akan semakin tinggi. Karena semakin tinggi nilai tambah kita, value kita, kompetensi kita, skill kita, maka uang kita juga akan makin banyak. Oke? Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.